minta supaya dibongkar. Itu ceritanya gimana itu ya? Rakyat itu merasa kehilangan haknya untuk bisa mengakses laut itu. Pasti marah dong. Apa respon Pak Presiden? Tuntaskan semua masalah sesuai dengan aturan main yang ada. Kemudian komitmen beliau adalah lakukan pembersihan. Dan ketiga adalah lakukan keadilan. Yang diterima oleh masyarakat adalah kasus ini kan ada AJB yang bisa mengalahkan SHM. Jadi ini salah eksekusi. Salah eksekusi. Solusinya sertifikatnya masih sah. Kami akan minta panggil pengadilan negeri, pemohon yang mengeksekusi dan pengadilan saya akan minta untuk untuk membangun bangunan rumahnya. Nggak ada tekanan. Ya kalau tekanan pasti ada. Masih kuat. Bertemu kembali dengan Info 1 bersama saya Arifin Asdad dan Kali ini bersama saya Habibi. Coach Ipang tidak bisa hadir, Bi. Iya. Karena sedang ke Jombang. Ke Jombang. Iya. Betul. Dan selama 3 bulan kita vakum dulu karena memberikan kesempatan bekerja kepada kabinet Pak Prabowo Gibran, ya kabinet Merah Putih. Betul. Ya. Nah, setelah 100 hari kita baru mulai lagi. Betul. Dan ternyata dalam 100 hari, Bi, ya kan banyak sekali sebetulnya isu-isu yang mengemuka. Betul. Ya, tapi ternyata yang paling menarik saya kira ini soal tanah nih, Bi. Lahan, ya kan. Kemarin ada kasus di Tangerang, Tangerang, ada di soal Tambun, di Sidoarjo, macam-macam lah ya. Betul. Nah, ini kalau nggak afdol kita mendatangkan Pak Menteri Nusron ini, Menteri ATR ya. Selamat hadir kembali Pak Nusron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Nusron ini 2 kali nih di Info 1. Ya. Ya, Dulu masih sebagai TKN, sekarang sebagai Menteri ATR Kepala BPN. Betul. Menteri yang paling banyak dicari. Betul. Karena urusannya dengan masyarakat langsung, karena betul. tanah gitu. Ya. Ini sebelum kita ngobrol juga habis dari Bekasi, Mas. Karena kan sedang ada yang rame-rame tadi. Oh iya. Nah, tapi kita tanya nanti lah yang rame-rame. Iya. itu, Tapi gitu. sebetulnya ini Pak Nusron ya, selama 100 hari, badan remuk atau gimana nih? Ya. 100 hari bekerja sepertinya kok sering ke sini gitu loh. Ya memang butuh penyesuaian ya dari anggota DPR menjadi menteri. Kalau anggota DPR itu kan habis ngomong hilang. Kalau jadi menteri ini habis ngomong kita harus bekerja kan. Eksekusi. Membuktikan apa yang kita omongkan itu deliver. Nah kalau jadi anggota DPR kan nggak perlu. Jadi pekerjaannya ngomong selesai. Nanti kalau ketemu lagi orang itu tanya lagi, gimana saya omongan udah deliver apa belum? Gitu. Iya. Dan pada saat setelah jadi menteri ini Sabtu Minggu itu tetap kerja ya? Sabtu Minggu saya kerja. Luar biasa. Bulan-bulan pertama saya nginep di kantor. Bulan-bulan pertama. Bulan-bulan kedua seminggu 2 kali nginep di kantor. Tapi kalau praktis bulan pertama tiap hari nginep di kantor. Oh gitu ya? Ya. Alasannya karena rumah saya jauh, belum punya rumah dinas. Nah, bukannya sudah ada kalau menteri ATR, kan BPN? Kalau toh ada rumah dinas kan itu kan kita nggak kebagian kebetulan. Oh gitu. Tapi pertama karena kementeriannya nambah, kemudian banyak senior, kemudian kebetulan Pak Prabowo, Pak Presiden itu tinggal di Widya Chandra, sehingga ada beberapa rumah yang sekitarnya beliau untuk kepentingan security presidential security harus dikosongkan. Maka ada 16 menteri yang tidak kebagian rumah. Salah satunya apa? Nah, bukan salah satunya, diminta sukarelawan siapa yang tidak mengambil jatah rumah. Saya one of them. Yang tidak mengambil jatah rumah itu. Iya. Daripada nambah kerumitan. Terus sekarang tinggal di mana? Saya alhamdulillah kemudian saya pinjam pakai. Saya pinjam pakai kepada rumah salah satu direksi BUMN. Jadi beberapa BUMN itu punya rumah untuk kediaman direksi yang dekat-dekat sini. Saya pinjam. Oh, pinjam itu membayar atau tidak? Bayar. Bayar listrik, semua keperluannya saya bayar. Bayar listrik sama ini, tapi sewanya tidak bayar. Ya kan, tapi listriknya semua keperluannya bayar. Jadi perawatan apa saya bayar, tapi tidak ada hipoteknya, nggak ada lah gitu. Lucu juga ya, menteri yang ngurusin lahan tapi nggak punya rumah. Ya resiko lah. Gus, tapi setelah 100 hari ini kan kemudian Gus Nusron menjadi salah satu menteri yang paling sibuk terlihatnya.
Ya kelihatan. Semua Paling sibuk. banyak Betul. masuk media, Bi. Paling Betul. sering masuk media. Betul. Semua sibuk lah. Apalagi dengan kemarin ada ramai-ramai soal pagar laut, ternyata kan bukan cuma di Tangerang kan, ada Ya. juga di Bekasi, ada juga di Sidoarjo dan lain-lain. Ya. Nah, akar masalah yang pagar laut itu sebenarnya gimana sih? Ini masalah momentum aja Mas ya. Kebetulan menurut saya pagar laut itu kan hanya masalah pemicu aja. Tapi secara umum, pertama saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Bahwa ada proses yang tidak governance, ada proses yang tidak prudent, ada proses yang dalam proses pengambilan keputusan itu tidak mempertimbangkan risk management dari para pengambil keputusan di level tingkatan tersebut pada masa itu. Itu dulu kata kunci, maka lahirlah beberapa keputusan-keputusan yang menurut hemat kami abnormal. Gimana abnormalnya? Pertama, ada sertifikat hak milik, ada sertifikat hak guna bangunan di atas laut. Padahal itu jelas-jelas tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut PP-nya banyak sekali, termasuk terakhir ya PP Nomor 18 Tahun 2021. Itu tidak dimungkinkan. Nah, menandakan apa? Ada proses yang tidak proper. Proper dalam bidang apa? Dalam bidang pengukuran. Karena sebelum ditetapkan menjadi sertifikat atau hak atas tanah kepada pemohon, itu kan harus diukur dulu, dipastikan. Nah, kalau dia itu sifatnya laut, terus bidang tanah yang diukur apa? Mau tidak ada bidangnya, nggak kelihatan bidangnya. Ngukurnya pakai metode apa? Pakai berenang. Ngukurnya kan ya nggak mungkin itu. Nah, ini saya katakan, saya mengakui di tempat kami masih ada yang belum proper, belum prudent, belum governance, tidak compliant, dan tentunya tidak mempertimbangkan risk management. Tidak GRC lah, governance, risk management, dan compliant. Ya. Temuan sampai sekarang sebetulnya yang kasus-kasus seperti pagar laut ya atau SHGB maupun SHM di atas laut itu sekarang temuan Pak Nusron setelah menjadi menteri sekarang sebetulnya banyak atau enggak sebetulnya? Yang kebetulan laut yang mencuat itu kan ada di Tangerang. Ya. Itu sebanyak 280 sertifikat. 263 dalam bentuk SHGB, kemudian 17 dalam bentuk SHM. Tambah lagi yang terbit tahun 2009 itu terbit di Desa Kohot, yang kebetulan didahului dengan pagar laut sepanjang pantai, ya kan 30 kilo. Dari bibir pantai ke lokasi itu 1 kilo. Jadi kalau kemudian itu dijadikan, diklaim semua ke depan, ya jadinya sekitar 3.000 hektar. 3.000 hektar. 3.000 hektar kalau itu mau diklaim semua. Dari pagar pantai sampai ke bibir pantai itu 3.000 hektar. Tapi sekali lagi yang ada sertifikatnya itu tidak semua. Kan itu yang di sepanjang pagar laut ada 17 desa. Dari 17 desa itu yang ada sertifikatnya hanya di 2 desa, yaitu di Kohot yang 280 itu 263 SHGB atas nama 2 PT, yaitu PT IAM dan PT CIS. Kemudian yang satu lagi yang itu 17 atas nama SHM. 17 SHM. Nah, satu lagi di Desa Karangserang. Itu 13 itu tiga sertifikat. Itu seluas 10 hektar. Itu masuk program PTSL tahun 2019. Nah, ini setelah kita cek dengan peta BIG dan sebagainya, kita membuat policy. Kalau yang tanah itu bisa hidup sertifikatnya, yang di luar tanah, yang di laut pasti nggak boleh. Karena itu batasannya laut dan tidak laut apa? Garis pantai. Karena itu kita koordinasi sama BIG, Badan Informasi Geospasial, mana sih peta ketika sertifikat itu dikeluarkan, peta batas lautnya. Ketemulah angka yang di dalam yang di luar garis pantai itu ada 222 dari 280. Berarti ada berapa itu? Ada 58 yang masuk di dalam garis pantai. Nah, terus yang masuk di dalam garis pantai ya tidak kita batalkan.
Yang masuk di luar garis pantai berarti di laut ya kita batalkan karena tidak proper. Bukti materialnya tidak ada, tidak sesuai dengan bukti fisik dan material yang ada di situ. Oke. Nah itu Tangerang. Terus mana lagi ketemuannya? Kedua adalah Bekasi. 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 Bekasi itu di? Bekasi ada 2 case. Yang pertama di Desa Segarajaya, ya kan, Kecamatan Tarumajaya. Yang nomor 2 di Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan. Berapa hektar ini? Total semua itu 509 ditambah 72. Itu tambah 84. Tambah 72. Ya 90-an ya 681. 580-an. Nah, 581 ya. 581 gitu. Plus koma-komanya 582 lah. Ya kan? 582 hektar. Case-nya beda. Yang case pertama begini. Yang di Segarajaya ada orang mengajukan PTSL. Yang mengajukan itu 84 orang. Kemudian terbitlah sertifikat 89 sertifikat. Lengkap dengan peta bidang tanahnya di darat. Sudah saya tinjau di darat bidangnya. Bentuknya rumah. Karena ini PTSL kan udah bangun rumah belum ada sertifikatnya itu. Disertifikatkan kan itu kan itu. 89 sertifikat. Ada nama Madali, Samsudin, Joni, macam-macam. Ya kan 80 dimiliki 84 orang. Totalnya 11,6 hektar. Tiba-tiba setiap sertifikat ada nomornya, ada NIB-nya, nomor induk bidang. Nomor sertifikat dan nomor induk bidangnya dipakai orang lain untuk seakan-akan membuat sertifikat di laut. Yang itu kemudian masuk ke dalam BPN, masuk di dalam peta, di dalam dashboard kita. Yang itu jumlahnya menjadi nambah. Dari 11,6 hektar menjadi 72 hektar. Yang semula dimiliki oleh 84 orang dimiliki oleh 11 orang. Salah satunya oleh oknum kepala desa. Kepala desa. Yang memiliki di situ. Totalnya jumlahnya 72 orang. 72 hektar. Nah, kemudian mereka ini dijual kepada PT. Namanya PT TRPN. Saya nggak mau sebut namanya lah. PT TRPN. Nah, PT TRPN ini ternyata sebelumnya sudah melakukan reklamasi diam-diam di situ, yang plus minus kurang lebih 200 hektar. Kalau tambah ini mungkin hampir 300 hektar. Nah, itu sebagian sudah direklamasi waktu kita tinjau. Sekarang reklamasi sudah bentuk udah ada bentuk tanah, tapi yang 72 hektar itu masih dalam bentuk laut, tapi kemudian di tengah-tengah laut di jarak ini dipasang sepanjang ini dipasang pasir itu. Kayak semacam ada itunya. Untuk kayak semacam pembatas lah, untuk klaim bahwa ini dulunya empang kayak begitu. Tapi kan kita bisa membedakan mana empang dan mana laut itu. Nah, kemudian yang nomor 2 itu di Hurib Jaya. Hurib Jaya ini sertifikat terbit pada tahun 2013 sampai tahun 2018. Ini kayaknya melibatkan Pemda setempat karena ada izin lokasinya, ada perteknya, ada macam-macam. Saya juga bingung kok bisa kantor BPN kita pada tahun 2010 menerbitkan pertek persetujuan teknis padahal bentuknya itu laut. Alasannya di situ dalam perteknya disebut itu darat dalam bentuk lumpur dan laut begitu. Nah, di situ akan atas nama PT MAN sama PT CL. Totalnya 509 hektar. Dari 2 partai PT itu. Nah, setelah kita teliti, kita cocokkan dengan garis pantai juga sama, ada wilayah-wilayah yang itu masuk ke wilayah garis pantai, di luar garis pantai, ada yang dalam garis pantai. Tapi mayoritas ada di luar garis pantai setelah kita cek. Oke. Itu Bekasi. Mana lagi? Yang besar-besar ini? Banyak ya? Sidoarjo. 682 hektar. Kejadian tahun 1996. Tapi kalau Sidoarjo ini memang dulunya saya cek dengan garis pantai itu benar prosesnya. Dan itu proper. Jadi nggak ada masalah nih. Nggak ada masalah sebetulnya karena memang ada ada riwayat abrasi. Abrasi. Karena itu kan ditambak di tengah pulau, rentan memang itu.
Kemudian Pesawaran, Lampung. Iya. Itu ada izin reklamasinya, tapi sertifikatnya itu melebihi dari yang direklamasi. Misal reklamasinya itu 8 hektar, tapi yang dikasih sertifikat 10 hektar, sehingga 2 hektarnya itu laut. Nah, kemudian yang ketiga itu di Sumeneb, Subang. Kalau Subang lain lagi. Subang dulu laut, kemudian muncul lumpur oleh para spekulan yang itu melibatkan oknum Pemda, oknum desa, oknum camat, disertifikatkan menjadi alasannya tanah timbul. Waktu itu diusulkan oleh mereka menjadi lokasi pembangunan pelabuhan Patimban. Jadi ini dancing. Ya. Para pesan spekulan main, ini tanah diaku, siapa tahu akan dipakai oleh pelabuhan, dapat ganti rugi untuk pelabuhan itu loh. Lumayan kan gitu kira-kira gitu. Ternyata pelabuhannya nggak di situ. Akhirnya dihapus. Akhirnya ada air pasang lagi, hapus lagi, jadi laut lagi, rame lagi. Tapi ini tahun 2024 udah kita batalkan. Kemudian Sumeneb belum saya cek datanya, tapi itu katanya melibatkan oknum kepala desa. Kemudian yang terakhir itu ada juga di Makassar juga ada, banyak sekali. Ini yang kebetulan tumpang tindih dengan laut. Banyak sekali loh Mas. Misal yang akibat tidak prudent tadi, menerbitkan sertifikat di atas hutan. Ini masih hutan juga ada. Laut hutan, gunung hutan ditanamin sawit. Kemudian disertifikan HGU. Dicek kemudian hutan double. Sebetulnya itu masuk peta hutan tapi diterbitkan HGU sawit. Kemudian ada juga tumpang tindih dengan HPL transmigrasi. Ini tanah transmigrasi. HPL-nya atas nama transmigrasi, diterbitkan ada PTSL, diterbitkan SHM atas nama orang. Sehingga ini jadi perkara-perkara yang harus saya selesaikan dengan transmigrasi. Ya. Ini banyaknya kasus yang ada nih Pak Nusron. Ini sudah dilaporkan ke Pak Presiden. Sudah. Saya laporkan semua. Kami kebetulan secara rutin dan intensif selalu melaporkan setiap perkembangan kepada Bapak Presiden. Apa respon Pak Presiden? Tuntaskan semua masalah sesuai dengan aturan main yang ada. Kemudian komitmen beliau adalah lakukan pembersihan. Dan ketiga adalah lakukan keadilan. Keadilan rakyat harus diutamakan. Terutama kepada beliau juga menyampaikan alokasi distribusi pemberian hak atas tanah itu juga harus diberikan untuk kepada siapapun dengan mencerminkan prinsip satu keadilan. Ya kan, kedua pemerataan, ketiga adalah keberlanjutan ekonomi. Ini kan isu pemberian HGU tanah, terutama HGU kelapa sawit dan HGU yang lain di Indonesia ini, problemnya kan problem kesenjangan sosial. Ada masyarakat yang mau menanam kelapa sawit atau bercocok tanam pertanian mencari lahan 2 hektar sulitnya minta ampun. Tapi pada sisi lain ada keluarga-keluarga tertentu maupun pengusaha-pengusaha tertentu yang itu kemudian bisa menguasai lahan sampai ratusan ribu hektar bahkan jutaan hektar. Nah ini yang kemudian oleh Bapak Presiden minta untuk ditata lagi supaya lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Gus, ini tadi kan dari 2 kasus saja, Tangerang dan Bekasi aja sangat berurusan dengan beberapa perusahaan, belum tadi yang HGU, nggak ada tekanan. Ya, kalau tekanan pasti ada. Masih kuat? Ya, kan kita udah biasa menghadapi tekanan itu. Kan kita biasa menekan orang. Gus, jadi ini Pak Presiden sangat concern ya dengan persoalan tanah ini ya. Ya. Sangat concern ya. Ini kalau dilihat dari berbagai kasus, itu kan sebetulnya sudah terjadi, ada yang tahun 96 ya kan, dan ada yang baru-baru sekarang. Tapi kalau melihat data yang ditemukan sama Pak Menteri, ya sebetulnya yang paling banyak terjadi kemudian di tahun berapa ini? Antara tahun 2015 sampai tahun 2024. 2015-2024. Jadi memang begini Pak, ya kami nggak menyalahkan ya. Kan ada program PTSL, itu kan kayak kerja besar, dan kemudian kan setiap kantor dikasih target.
Dan kemudian pada masa itu kan Pak Presiden Jokowi kan kampanye besar-besaran. Sertifikat gratis, gratis. Nah ini ada aji mumpung dari para pemain tanah. Memanfaatkan itu. Mengatasnamakan bahwa ini mensukseskan program Bapak Presiden. Jadi di sisi kanannya itu, di sisi di luarnya itu orang memanfaatkan aji mumpung. Di sisi internal BPN-nya yang biasanya dulunya 1 tahun, mungkin target sertifikasinya hanya 1 juta, 1,5 juta se-Indonesia. Tiba-tiba oleh Pak Presiden dulu kan ditarget 8 juta, 9 juta. Ya kan? Kan harus berburu, Pak. Ya kan? Orang sementara SDM-nya waktu itu kan juga nggak nambah. Nah, kan sehebat-hebatnya orang yang biasa nanganin 1 hari nanganin 5 perkara, tiba-tiba 1 hari nanganin 50 perkara. Kan itu pasti kewalahan. Karena kewalahan dia mungkin tidak proper, tidak teliti, tidak prudent. Ini benar apa enggak di lapangannya kayak gitu. Nah, disitulah mulai banyak problem yang terjadi. Contoh yang terjadi di mana? Di Tangerang. Di Tangerang itu yang laut itu dulunya program PTSL. Jadi dari SHM, dari Girik ke SHM. Jadi itu modusnya ada Giriknya juga. Dari Girik di SHM kan. Dan pemohonnya itu PTSL. Ya kan? Nah, saking apa? Saking memang pada satu sisi di kantor targetnya tinggi. Tenaga terbatas, nggak mungkin ngecek sampai prudent. Sisi lain ya memang ada pemain yang memanfaatkan. Jadi ini tumbuh ketemu tutup. Kalau orang Jawa bilang. Ya, saya kira sama-sama ketemu di situ. Tapi kalau lihat tadi yang disampaikan oleh Gus Nusron itu, kuasa seorang kepala desa di kasus-kasus kayak gini itu ternyata sangat tinggi. Nah, karena gini Pak. Problem tanah itu kan sangat tergantung dengan riwayat tanah. Tanah ini itu dulunya milik siapa tergantung riwayat tanah. Ya kan? Nah, riwayat tanah yang paling tahu siapa yang paling otoritatif. Kepala desa. Kenapa? Karena dia memegang buku tanah di desa. Nah, ada yang riwayat tanahnya ini benar, ada riwayat tanahnya nggak benar. Dan kemudian dari catatan buku tanah ini dibenarkan oleh para saksi yang ada. Kalau udah kita bicara riwayat, jangankan riwayat tanah yang ada nilai ekonominya. Loh, riwayat hadis Nabi yang itu ada nilai ibadahnya aja sengketa. Karena itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan kan. Ini riwayat hadis disengketakan, ini riwayat tanah. Sengketanya minta ampun. Di Jakarta misal kalau kita lihat, satu tanah itu bisa kalau kita bicara riwayatnya dari 4 sumber. Dulunya ini sertifikat zaman Belanda Ekindom. Tapi pada sisi lain dicatatkan di lurah ini Girik, ini atas nama Indo. Kemudian lagi di atas nama ini adalah ini dulu milik orang Cina. Milik orang asing. Kemudian muncul lagi ini adalah masuk kategori tanah SIPT punya pemerintah macam-macam. Jadi minimal 4 di dalam tanah bertanah. Kemudian belum lagi perpindahan wali waris dan sebagainya. Jadi problem tanah di Indonesia ini adalah peraturannya terlalu plural. Problem administrasi tanah ini. Jadi belum ada problem satu undang-undang payung tentang pertanahan. Tanah ini satu, undang-undang pertanahan 5/1960, kehutanan, yang hutan punya undang-undang sendiri, punya tata ruang sendiri. Ketiga adat, ya kan, punya sendiri. Keempat masalah itu kepemilikan negara bekas milik orang asing. Yang keempat termasuk punyanya Belanda dan sebagainya itu yang hari ini masih muncul dan sebagainya. Minimal ada 5 undang-undang yang kemudian saling mengklaim satu sama lain. Nah ini kita lagi perjuangkan. Ada satu namanya Undang-Undang Administrasi Pertanahan. Termasuk hutan di dalamnya kami akan usulkan bagaimana supaya hutan itu disertifikasi. Ya, itu undang-undang administrasi pertahanan itu akan menghilangkan 5 atau menggabungkan gitu? Menggabungkan untuk mengakhiri terlalu peraturan yang plural itu. Supaya nanti ada tukar-menukar data,
dengan Kementerian Kehutanan, tukar menukar data. Ini tadi saya lihat dengan Kementerian ESDM, dengan Kementerian Transmigrasi. Saya udah datang ke sana, di dalam transmigrasi punya 3 juta. Total tanah di Indonesia itu yang di bawah kewenangan kami itu ada 72 juta hektar. Total tanah se-Indonesia itu 192 juta hektar. Jadi 120 jutanya itu hutan. Jadi saya menguasai 72 juta. Dari 72 juta itu 3 jutanya itu adalah transmigrasi, 3,5. 10 jutanya itu adat. Hektar. Nah nanti adat konflik lagi. Antar adat menjual sendiri disertifikatkan, nanti kok dikomplain adat itu lagi. Sesama adatnya. Jadi antar adat ini mau kita lembagakan juga. Nah, ini yang menjadi problem pertanahan di Indonesia, sehingga kadang-kadang ini acap kali mengganggu dimensi ketenangan investor. Ini salah satu problem yang membuat Indonesia dulu ketika masih ada easy doing business, ya kan, masih ingat kan, ratingnya itu turun dulu. Itu salah satunya adalah masalah kepastian lahan. Di samping masalah isu demonstrasi tenaga kerja, isu produktivitas, isu keamanan, isu preman, salah satu yang menjadi pokok variabel tertinggi adalah isu kepastian hukum akan hak atas tanah. Ini undang-undang administrasi pertahanan ini ditargetkan akan selesai kapan ini? Moga-moga tahun ini bisa. Tahun ini bisa ya. Supaya cepat kelar. Iya, harusnya di DPR sangat bersatu sekarang. Mumpung masih bulan madu. Tetapi dengan undang-undang administrasi pertanahan ini tadi itu bisa menyelesaikan soal kaitannya dengan ketidaktenangan investor. Bisa. Karena apa? Itu akan menjadi single administration. Jadi single administrasi dalam bidang pertanahan. Kepemilikan tanahnya itu nggak apa-apa, itu punya kehutanan. Begitu itu masuk hutan, ada orang mengajukan, kemudian di dashboard kita ketahuan, oh ini hutan, karena udah ada sertifikatnya. Problemnya kan hari ini di hutan itu tidak ada sertifikatnya. Dan yang megang peta itu hanya petugas kehutanan. Rakyat kan nggak megang. Kadang-kadang fisiknya udah jadi kebun, fisiknya udah jadi daerah transmigrasi, fisiknya udah jadi rumah. Tapi ternyata di peta kehutanan masih peta hutan. Rakyat nggak ada yang tahu. Nah, nggak pernah disosialisasikan tentang peta. Rakyat baru-baru mikir aware terhadap peta. Nah, yang tahu tuh hanya kita-kita yang ada di pemerintahan ini. Nah, saya lagi mengusulkan supaya kalau bisa, udahlah hutan tuh disertifikatkan. Dipegang di situ. Ini begitu orang akan mengajukan sertifikat, di sini ketahuan dashboard ini hutan. Karena kita punya dashboard, Mas. Jadi kalau Pak Arifin ini lihat nanti kapan hari saya ajak ke Pusdatin kami, atau kalau enggak di sini juga bisa kita demonstrasikan. Bapak lagi kirim, coba Sherlock di tempat mana, di Jepara sana, di Bate Alit, di Sherlock, di sini ketahuan, dibuka di lokasi itu tanah itu luasnya berapa, bidang tanahnya atas nama siapa, NIB-nya berapa bisa. Dan kita sudah 70% yang begitu. Dari total APL. Maunya kami adalah 100% tanah itu bisa kita gitui. Sehingga semua terdata rapi. Ya sebetulnya dari sisi teknologi sebetulnya sudah memadai. Memadai ya. Teknologi sudah memadai. Jadi misal Habibie, misal di mana, misal di Boyolali sana, kirim Sherlock, Pak ini Mas, ini tanah atas nama siapa? Masih kosong, belum ada yang memiliki, saya bisa jawab. Oke. Dalam waktu 5 menit. 5 menit. Benar. Pak Menteri, ini sebetulnya kaitannya dengan pagar laut ya, balik pada laut. Ya. Ini kan Pak Presiden Prabowo ini kan kayak punya concern khusus sehingga minta supaya bongkar. Itu ceritanya gimana itu ya? Ya pertama itu kan gini, yang namanya laut dan pantai itu kan common property. Kalau dalam bahasa Arabnya itu al-milkul am, kepemilikan umum, yang itu harus bisa diakses oleh semua orang. Tiba-tiba dipagerin, rakyat itu merasa kehilangan haknya untuk bisa mengakses laut itu. Pasti marah dong. Nah, ternyata ada apa ini? Bolehlah orang itu mengambil itu kalau ada izin. Contohnya jalan. Jalan itu kan sebetulnya kewajiban negara, milik semua orang, bebas untuk lewat di situ. Tapi ada jalan tol
Yang boleh lewat situ yang bayar saja. Itu namanya kan konsep KPPU kan, atau triple P, Public Private Partnership. Jalan memang itu untuk umum, tapi ada jalan khusus yang untuk bayar karena negara nggak punya cukup uang, maka bisa menggunakan pengusaha yang membangun jalan yang punya uang harus membayar. Pantai pada hakikatnya juga milik umum, tapi bisa juga pantai ini dibuat khusus karena negara nggak punya uang untuk ngurus keindahan pantai supaya enak dinikmati, nggak punya duit untuk itu, maka ngundang swasta. Oleh swasta, orang yang masuk ke situ untuk menikmati keindahan pantainya harus membayar. Tapi semua orang boleh masuk. Tapi pada saat Pak Prabowo meminta supaya itu dibongkar, sudah bertemu dengan sudah. Menteri? Kita sudah ngadep Pak Menteri. Intinya Maksud tanganin. Pak Presiden maksudnya. Pak Presiden, tangani, kami dipanggil dengan bersama menteri yang lain, tangani dengan baik, yang proper, ya kan. Selesaikan masalah ini, kita selesaikan. Nah, sekarang penanganan kasus terakhir di Tangerang seperti apa itu sekarang? Sepertinya sudah Polri udah mau menyelidiki. Ya gini, 6 orang sudah kita pecat di sini. 2 orang sudah kita turunkan pangkatnya, ya kan? Itu pegawai ATR ya? Pegawai ATR. Kemudian hari ini tadi, inspektorat kami itu melaporkan ke Mabes Polri, ke APH. Baik Tangerang, baik Pesawaran maupun baik Bekasi. Untuk diproses. Sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ada dimensi hukum tindak pidana tertentu karena lingkungan hidup dan lautnya. Tapi ada dimensi lagi adalah pemalsuan dokumen, itu masuk di pidana umum. Ada dimensi perdatanya. Nah, kalau dimensi yang lain, termasuk dimensi tipikornya, saya belum tahu. Itu saya akan sepenuhnya sama urusan APH yang masalah itu. Apakah ini berhenti di Tipiter sama di Pidum? Apakah masuk ke Pitsus karena ada unsur korupsinya? Saya tidak paham. Tapi yang jelas, ini semua sudah kami serahkan sepenuhnya kepada APH. Kami akan kooperatif dengan APH. Kami akan terbuka. Apapun data dan dokumen yang diminta, kami akan serahkan dan kompromi sekaligus akan sampaikan kooperatif akan kami sampaikan ada demi penegakan hukum dan demi juga perbaikan-perbaikan pada di level pelayanan ke depan. Iya. Nah, Gus, ini ya soal lain selain yang pagar laut, yang di Bekasi, perumahan di Tambun. Tadi kan Gus Musna habis dari lokasi. Tambun ya. Nah, Mekar Setia Mekar. Betul. Nah, ini kan Cluster. Kemudian ada yang diterima oleh masyarakat adalah kasus ini kan ada AJB yang bisa mengalahkan SHM. Sehingga yang punya SHM akhirnya dibongkar itu rumahnya. Sebenarnya yang terjadi setelah tadi dicek itu seperti apa? Gini, Pak. Ada orang namanya Juju punya SHM tahun 1973. Juju menjual tanahnya dalam bentuk AJB, akte jual beli tahun 1976. Ya kan? Kepada orang namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid, kelemahannya dia tidak menindaklanjuti balik nama. Ya kan? Problem kedua muncul, Jujunya agak nakal. Almarhum Juju, pada tahun 82 menjual kembali kepada orang namanya Kayat. Kayat langsung membalikkan nama menjadi 4 sertifikat. Tadi jumlahnya 3,6 tuh. Yang si Juju itu tahun 73 tadi itu. Jadi 4 sertifikat dengan kode namanya M704, M705, M706, M707. Nah, ini kemudian sertifikat dijual kepada masyarakat. Dibuatlah klaster-klaster. Salah satunya tadi yang di klaster Setia Mekar tadi itu. Dalam perjalanan, Abdul Hamid, karena udah pernah anak meninggal, anaknya namanya Mimi Jamilah menggugat. Loh, ini kami sudah AJB tahun 76. Kok ada AJB lagi? Kemudian bersengketa di pengadilan. Ketika sengketa pengadilan, singkat cerita dimenangkan oleh Mimi Jamilah yang mempunyai AJB tahun 76. Kenapa? Kini punya sertifikat kok dikalahkan AJB karena sertifikat ini berbasis pada AJB 82. Harusnya ketika orang sudah AJB jangan di-AJB-kan lagi gitu loh. Nah, tapi kan kita nggak ngerti, siapa tahu AJB-nya ini dulu ternyata udah batal karena ada uangnya belum lunas atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi ini urusan pengadilan lah ya.
Kemudian problemnya adalah kemudian tiba-tiba ada perintah eksekusi. Karena apa? Hasil keputusan pengadilannya itu adalah pertama AJB tahun 82 itu tidak punya dasar hukum. Karena nggak punya dasar hukum, maka sertifikat M704, 705, 706, 707 dinyatakan tidak punya kekuatan hukum. Tidak ada perintah dari pengadilan untuk membatalkan sertifikat turunan dari M704, 705 ini. Karena M704, 705, 706, 707 ini sudah mecah-mecah. Tidak ada perintah membatalkan, tiba-tiba dieksekusi. Harusnya prosedurnya begini. Dengan adanya keputusan pengadilan bahwa ini dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka si pemohon itu menggugat sekali lagi kepada petun meminta pengadilan, perintah pengadilan kepada BPN akibat ada keputusan pengadilan ini, MA ini, maka semua sertifikat turunan dari transaksi AJB M07 ini semua harus dibatalkan. Sehingga dinyatakan kosong. Ini tidak pernah ada dilakukan. Sehingga apa? Ya ada perintah pengadilan seperti itu. Kami diminta menafsirkan sendiri ya kan, kita bukan juru tafsir ya, kalau tafsir kan ada enggak. Wong ini masalah hukum. Oke, satu. Kemudian kalau toh kemudian ada eksekusi, ini benar. Udah ada pembatalan kan? Harusnya sebelum kita melakukan eksekusi itu terlebih dahulu pengadilan negeri meminta permohonan pengukuran objek yang akan dieksekusi. Lokasinya di mana? Sampai level mana ukurannya? Ini nggak diukur. Tiba-tiba dieksekusi. Nah, setelah kita cek, cocokin dengan peta, tanah yang ada tadi itu, yang dibangun oleh Ibu Asmawati itu, yang digusur, di luar peta yang jadi objek sengketa. Jadi ini salah eksekusi. Salah eksekusi. Jadi solusinya apa itu? Solusinya sertifikatnya masih sah. Kami akan minta panggil pengadilan negeri, pemohon yang mengeksekusi dan pengadilan, saya akan minta untuk membangun bangunan rumahnya. Kalau tidak, kami tidak akan mau untuk menerbitkan sertifikat kepada yang lain. Karena dia sudah ini dulu. Terus, tapi kasus ini tuh sebenarnya kemudian di masyarakat ya, kemudian menimbulkan kekhawatiran kalau kemudian ada masyarakat yang mau beli rumah atau beli tanah gitu. Khawatir ya. Khawatir SHM-nya udah ada tapi jangan-jangan bernasib sama. Nah, itu sebenarnya mencarinya gimana? Ini hanya masalah case saja ini. Kalau orang udah punya SHM itu sekali lagi udah punya SHM itu kuat. Sebetulnya ini tidak akan terjadi kalau pengadilan negerinya itu melakukan panitera yang sebelum ini itu melakukan melakukan komunikasi dengan baik. Tidak akan kejadian seperti ini. Ya kan, kalau seandainya ada pengukuran terlebih dahulu nggak akan mungkin seperti ini. Ini ada prosedur yang dilampaui. Jadi sekali lagi ini tidak proper dalam metodologi eksekusinya. Oke, jadi ini banyak sekali nih kasus pertanahan ya. Ini sepertinya Pak Nusron ini ya nggak mau nih harus terus semangat ini ya. Betul. Ke depan lebih menantang jangan-jangan. Ya, tapi gimana ini Gus, konsolidasi di internal ATR ini udah bagus sekarang atau bagaimana setelah? Ya selama 100 hari lebih ini ya saya melihat timnya bagus-bagus. Kualitas orangnya pintar-pintar. Tinggal masalah membangun teamwork dan orientasi kerja yang mungkin perlu di-matchingkan. Karena kan setiap pemimpin punya orientasi beda-beda. Yang kedua itu memang harus diakui di kantor ini itu salah satu problemnya adalah karir path-nya itu masih banyak unsur subjektivitas. Jadi beda sama kejaksaan. Kalau di kejaksaan itu sama di pajak itu dari PNS sampai dia menjadi direktur atau menjadi kasubdit atau menjadi kanwil itu dia udah punya path rutenya itu kayak apa. Di sini belum ada. Nah karena itu salah satu PR internal kami adalah membuat karir path mereka supaya kerja itu lebih nyaman, lebih pasti dan lebih punya kepastian. Banyak sekali di sini ada unsur like and dislike. Ada orang yang dari CPNS sampai PNS, padahal kita ini instansi vertikal yang ditempatkan di Papua, di Maluku, sudah 20 tahun nggak pernah pindah ke Jawa.
Sebaliknya ada orang CPNS yang dari tugas sampai sekarang, sampai pensiun di Bekasi sama di Tangerang terus menerus. Padahal ini bukan instansi desentralisasi, ini adalah instansi vertikal. Nah, kami sudah buat permen ini, intinya semua pegawai harus pernah bekerja di kantor pusat, pernah bekerja di kantor pusat supaya mempunyai nationwide sesuai yang ada. Dan kita buat kelas-kelas kantor itu. Ya. Semua ini peraturan menteri. Ya, peraturan menteri saya ini akan saya ini sudah diterbitkan. Sedang proses. Sedang proses harmonisasi. Mungkin bulan depan jadi. Ini artinya permen ini akan menghilangkan yang tadi itu, like and dislike. Like and dislike tadi. Jadi yang memindahkan orang itu bukan karena lobby-lobby, bukan karena kedekatan dengan menteri, bukan karena kedekatan dengan dirjen atau sekjen, tapi karena sistem. Dan karena meritokrasi. Oke. Ini dulu pernah Gus Nusron pernah menyampaikan ya, Pak Menteri pernah menyampaikan ada 48.000 kasus mafia tanah. Itu sebenarnya kasus mafia apa sih? Itu akumulasi sengketa. 48 itu selama akumulasi sengketa masalah yang tersisa hari ini. Jadi yang tersisa sih masih 48.000? Iya. Setahun itu kita menyelesaikan antara 3.000 sampai 4.000. Itu kita masih punya tabungan masalah 48.000. Wah, masih banyak lagi. Tapi ini going proses terus. Ada masalah yang memang nggak bisa diselesaikan. Karena kalau udah di pengadilan, ada masalah yang sifatnya low intensity conflict. Itu biasanya low intensity conflict itu ya kasus antara warisan antara adik sama kakak gitu kan. Antara anak dari istri satu sama istri dua gitu biasa gitu meninggal gitu kan. Itu saya masukkan kategori low intensity conflict. Dan mempunyai nilai ekonomi rendah. Sebenarnya individu dengan individu, tapi kalau punya nilai ekonomi tinggi, itu juga bisa menciptakan high intensity conflict. Karena dia mempunyai lobby-lobby kepada tingkat lingkaran kekuasaan yang sangat kuat. Ada tim khusus nih untuk nanganin? Ada. Ada namanya Dirjen Sekoper. Wah, apa itu? Sengketa Konflik Perkara. Namanya emang gitu, Sekoper. Ya. Ini Pak Presiden beberapa kali mengultimatum para menterinya ya. Mungkin untuk melecut lah supaya menterinya benar-benar bekerja dengan lebih baik gitu ya. Betul-betul melindungi rakyat dan respon bagus dong, Pak. Menteri bagus ya. Saya juga begitu kok. Oh gitu. Saya juga mengultimatum sama anak buah saya. Kalau nggak bekerja dengan baik untuk rakyat ya pasti akan saya singkirkan. Nah kalau kemudian saya sebagai anak buah beliau, dinilai oleh beliau saya nggak bekerja ya, saya ya siap juga disingkirkan. Memang ini yang punya hajat beliau, tugasnya beliau yang paling bertanggung jawab terhadap negeri ini adalah beliau. Kita semua pembantunya, membantu untuk bertanggung jawab, membantu menjalankan misi beliau. Kalau kemudian dianggap tidak sesuai dengan misi beliau ya sudah. Tapi Pak Nusron yakin dong apa yang dilakukan sekarang selama 100 hari ini untuk memang sudah kalau kami yakin bahwa apa yang saya lakukan ini insya Allah untuk kepentingan rakyat dan insya Allah sesuai dengan visi misi, astra-cita dan garis tegak lurus sama Presiden. Kalau kami yakin itu. Tapi kalau dinilai lain pun ya kami harus siap mau namanya dinilai lain. Ya kan? Pokoknya kita apa kata Presiden itu kita lakukan, kita sami'na wa ata'na. Kalau kita dalam posisi menjadi anak buah, kalau ini anak buahnya Pak Presiden, ya itu harus siap dievaluasi dan harus siap tegak lurus. Tidak ada kata lain kecuali loyal dan loyal. Luar biasa nih. Walaupun anggarannya dipotong tetap loyal. Oh iya, walaupun dipotong ya. Dipotong berapa persen? Kita dari anggaran 6,4 dipotong 2,3%. Nah, 2,3 triliun. Wah, 30% lebih. 38%. 38%. Oke, walaupun anggaran dipotong, ya semoga Pak Nusron ini tetap tetap terus ya kan. Ya. Soalnya kasusnya banyak banget. Banyak banget, masih ada 48.000 tadi kan. Itu baru kasus mafia. Oke, selamat bekerja Pak Nusron. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan dimudahkan, didukung oleh banyak pihak, didukung oleh rakyat ya. Oke, selamat Pak ya. Makasih Pak ya.